Terima kasih sekali lagi untuk dukungan dari Komisi 6 kepada kami kabinet baru ini Pak di Kereta Api Indonesia. Ada beberapa poin yang tadi kami catat gitu ya. Eh, Terutama itu di poin-poin perbaikan dan restrukturisasi, kemudian juga ada transformasi, kemudian juga bisa disimpulkan ekspansinya juga KAI ini agar lebih sustain ke depannya. Memang pada saat ini memang banyak sekali masalah dalam 3 hari, 4 hari ini kami hampir 24 jam gitu ya. Mendeep dive, memahami kendala-kendala internal, baik dalam organisasi KAI sendiri, dengan portofolio-portofolio KAI yang ada gitu ya. Dan kemudian ada kaitan-kaitannya juga dengan apakah itu kementerian lembaga yang lain, apa itu dengan entitas yang lain juga. Kedua, tadi memang kami baru ya, mungkin paparan kami belum sangat komprehensif karena kami agak worry juga untuk menampilkan sesuatu yang kami tidak kuasai, Pak. Yang belum kuasai. Jadi kami mohon nanti satu waktu lagi apakah kita dalam bentuk FGD gitu ya untuk memahami lebih dalam, dan kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi. Memang ini bom waktu buat Sebentar Pak Bobi. ya, Eh, Kami ingin sampaikan dalam RKAP 2025 dan antara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCC. Nah, saya minta Pak Bobi koordinasi dengan ya, kan setiap bulan kan ya. KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan. Nah, di situ tolong dibicarakan dengan managing director. Bapak siapa ya managing directornya? KAI ini siapa? Sama sih. Bu Febri. Oh, Ibu Febri. Nah, tolong bicarakan soal di dalam RKAP-nya dan antara 2025 salah satunya ada Ya, penyelesaian permasalahan WUS ini. betul. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini. Eh, Selanjutnya untuk perbaikan dan restrukturisasi dari portofolio-portofolio kami yang ada, ya seperti anak-anak perusahaan kami sedang lihat satu persatu juga Pak. Jadi kami melihat itu ada beberapa aset yang memang instead of aset itu dia absorbing the cost, itu bisa menjadi aset yang sangat profitable juga. Kami lagi lihat satu persatu. Misalnya itu depo kami kan gede gitu ya. Sementara ini kan hanya untuk melayani KAI saja gitu ya. Nanti kita bisa leverage juga untuk yang lain-lain gitu ya. Kemudian belum lagi aset-aset lahan, kami juga coba lihat satu persatu juga. Kemudian seperti yang disampaikan juga tadi, itu aset-aset dari pemerintah yang nempel di kami. Kami akan pilah satu persatu juga mana yang justru itu kontraproduktif untuk aset kami yang nempel. Itu juga banyak yang kami temukan hal-hal berikut gitu ya. Kemudian tadi disambung juga bagaimana kami sinergi dengan industrinya, dengan KAI. Justru kami melihat sekarang itu kalau di Cina itu kan nempel itu ya antara operatornya CR itu dengan industrinya, kolaborasinya bagus, kemudian sinerginya bagus juga. Mungkin kami akan lihat modeling-modeling begitu sehingga antara operation dengan industrinya ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian tadi masalah digitalisasi, kalau kita lihat memang di sisi front end-nya, di sisi apps-nya sudah lumayan bagus gitu ya. Kami melihat ada pembenahan juga di sisi GDS-nya gitu loh. Jadi Global Distribution System-nya, di inventory management-nya dan kawan-kawannya gitu. Banyak PR di sini. Kami nanti juga akan menindaklanjuti bahwa ada refund tiket yang ke oknum gitu ya. Itu akan kami lihat juga. Kemudian odol, ini juga kami melakukan exercise cepat kemarin Pak. Itu antara terminal GICT dengan Jababeka. Itu kita lihat kalau tracking itu lebih cost efektif daripada kereta. Ternyata
kita melihat first mile dan last mile-nya kereta ini itu agak costly gitu ya. Itu kami akan tekan first mile dan last mile-nya ini sehingga end to end kereta itu dari GICT dengan Jababeka ini harus lebih murah, harus lebih murah. Ini lagi kami exercise juga. Pak Dirut, seperti yang Bapak sampaikan, selama ini Pak Om Is, mahalnya itu pas dari dari pelabuhan ke stasiun. Dan pas bongkar, loading ya, ini PR-nya. Ya. Kalau di negara lain Mas, kenapa bisa murah, kenapa negara kita lebih mahal? Ya. Nah itu Pak PR-nya Pak. Tolong ya Pak. Ya. Jadi itu sedang kami exercise Pak untuk mitigasi dari odol ke depannya. Kemudian keselamatan kami tadi terima kasih sekali atas inputannya. Selama ini kami menghitung keselamatan itu hanya keselamatan penumpang dan barang angkutan kami. Ya, ini kami akan memperlebar skopnya kepada keselamatan dari masyarakat juga yang sepanjang lintasan kereta tersebut. Pak Bobi, mungkin yang lain bisa tertulis. Mungkin highlightnya doang dijawab. Salah satu yang paling penting ini Pak. Ini kan mohon maaf ya. Ada seakan-akan pemaksaan dari Dirjen Kereta Api bahwa semua dipindahkan ke stasiun Manggarai. Ya, saya melihat katanya bahkan penumpang antar provinsi pun misalnya kereta api itu nanti akan dipindahkan dari Gambir menuju Manggarai. Itu realistis nggak? Dengan lokasi ya kan Sulit. Banyak orang bilang nggak karena jalan aksesnya nggak ada, parkirnya nggak ada. Bapak bicara dengan Pak Menteri, kenapa Dirjen Kereta Api itu investasi triliunan di Manggarai? Ini ngejar project atau ngejar pelayanan? Kan logikanya kan nggak masuk akal itu. Ya, ini penting nih Pak. Saya sudah berkali-kali ke Manggarai. Saya melihat itu pembangunannya ngabisin uang triliunan rupiah. Ya, kenapa enggak Gambir yang diurus? Karena Gambir lebih luas, space-nya, aksesnya lebih gampang, parkirnya lebih luas. Kenapa Manggarai yang parkir nggak ada, aksesnya sulit? Itu Bapak harus berani bicara dengan Dirjen Perkeretaapian. Kita kan mindsetnya pelayanan publik Pak, bukan proyek. Nah itu tolong disampaikan ke DJKA itu. Makanya tuh KPK bekerja kemarin. Tolong Bapak ingatkan mereka. Jangan sampai karena kepentingan proyek, lalu kajian di zaman Orde Baru itu dipakai di zaman sekarang. Karena saya dengar informasinya kajian itu zaman Orde Baru itu. Sekarang gimana mau akses parkir nggak ada, akses masuk nggak ada. Gimana orang mau datang ke stasiun kereta api kalau aksesnya nggak ada. Nah ini tolong Bapak harus berani bersuara. Harus berani bersuara, bisuarakan di Komisi 6, suarakan di Komisi 5 supaya Dirjen Kereta Apinya dengar ini kupingnya. Gitu Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak pimpinan. Kemudian kami catat juga itu masalah klasik IMO dan TAC gitu ya. Memang ini struggling sekali gitu ya. Jadi kalau dilihat secara kumulatifnya memang memberatkan kita juga. Kemudian yang tadi saya sampaikan antara scope of work atau scope of asset gitu ya, yang tumpang tindih antara ada overlappingnya antara yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan dan KAI yang banyak kali itu kontraproduktif sebenarnya. Nanti kami akan petakan juga masing-masingnya. Kemudian juga kami tadi dapat inputan untuk menghidupkan jalur-jalur. Ya, ini memang dalam program kami, dalam program untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan jalur, peningkatan panjang jalur kami juga. Kemudian tadi juga ada breakthrough dari kami untuk dari KA petani sama KA pedagang. Itu sekarang kita sedang trial dynamic trial. Untuk hal ini kami akan lihat feedbacknya sehingga nanti kita bisa menentukan nilai keekonomiannya yang untuk menumbuhkan pertumbuhan dari petani dan pedagang yang mengangkut komoditasnya dengan menggunakan kereta api. Mungkin secara
garis besar itu yang bisa kami sampaikan Bapak Pimpinan. Bapak. Saya Viliria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.